Kita jumpa lagi dalam channel Tanya Habib Aji, sebuah channel yang mengkhususkan diri berbagi ilmu pengetahuan hukum kenotariatan. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada saya, yaitu tentang menilai kedudukan hukum akta notaris, yang berkaitan dengan menilai otentisitas akta notaris. Perlu saya sampaikan bahwa saya pernah menulis sebuah buku yang berjudul Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Ada satu asas lagi yang sebenarnya sudah saya tulis dalam berbagai buku, yaitu tentang asas praduga sah menilai akta notaris. Asas ini berarti bahwa akta notaris yang dibuat oleh notaris siapapun tetap akan dianggap sah selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan selama sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, akta itu tetap sah dan mengikat para pihak dan siapapun yang berkaitan dengan akta tersebut. Nah, untuk menilai akta notaris mempunyai kedudukan dengan asas praduga sah tadi, maka harus diperhatikan tiga hal, yaitu berkaitan dengan prosedur pembuatan akta, kewenangan notaris membuat akta, dan substansi akta yang ada di dalam akta yang bersangkutan. Misalnya pertama berkaitan dengan prosedur. Kalau rekan-rekan membaca misalnya peraturan jabatan notaris yang dahulu, ada istilah opmaken dan verleden. Jadi prosedur itu berkaitan dengan opmaken dan verleden pembuatan akta. Dalam hal ini misalnya tata cara pembacaan, menjelaskan, tanda tangan, menghadap, itu berkaitan dengan opmaken dan verleden. Kemudian yang kedua berkaitan dengan wewenang. Sudah tentu notaris sebagai sebuah jabatan mempunyai wewenang, di mana wewenang notaris bisa dilihat di pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, atau wewenang yang ditimbulkan atau dimunculkan oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Jadi jangan sampai notaris membuat akta yang sebenarnya itu kewenangan pejabat lain. Contohnya kewenangan pejabat lain yang bukan kewenangan notaris adalah membuat akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, akta perkawinan. Empat hal ini contohnya adalah kewenangan pejabat lain. Notaris tidak punya kewenangan untuk melakukan hal seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi notaris membuat akta di luar kewenangan yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan substansi akta. Pasal 38 ayat 3 huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa isi akta adalah kehendak para pihak. Tapi apakah berarti semua keinginan penghadap harus dikabulkan? Ternyata tidak. Kita harus mengkaitkannya dengan pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma sosial, atau norma-norma yang lainnya, itu akan batal demi hukum atau dengan alasan tertentu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, jadi rekan-rekan semua, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai terjadi kita misalnya melanggar prosedur, melanggar wewenang, melanggar substansi, akta kita bisa dinyatakan menjadi tidak sah. Jadi ini perlu kehati-hatian kita semua. Kenapa? Akta ini kan mengikat selama sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh para pihak atau pihak lain berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mudah-mudahan penjelasan hari ini bisa difahami oleh rekan-rekan notaris semua. Dan jangan lupa, jika ingin ada yang bertanya, boleh disampaikan kepada saya melalui channel Tanya Habib Aji. Terima kasih.